Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Para sesepuh al-mukarramun, hadirin dan hadirat rahimakumullah, khususan Bapak Camat yang saya hormati, malam ini kita memperingati tahun baru Islam. Perlu diketahui, tahun yang kita sebut tahun Islam ini ada 3 namanya nih. Ada tahun Hijriah, tahun Islam, dengan tahun Qamariyah. Barangnya apa ada ini disebut tahun Islam karena yang membuat orang Islam dipakai oleh umat Islam. Disebut tahun Qamariyah, kalender Qamariyah atau lunar kalender, karena penghitungan waktunya dikaitkan ruang yang ada di bumi ini dengan posisi dan gerak bulan, namanya lunar. Disebut juga tahun Hijriah karena dihitungnya mulai dari sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ingin saya jelaskan dulu, tahun Qamariyah ini adalah tahun Hijriah, tahun Islam, sebab menghitungnya dikaitkan waktunya dengan pergeseran gerak bulan. Kalau dikaitkannya dengan matahari, namanya sanah syamsiyah atau solar kalender. Apa sih bedanya? Bedanya adalah ketika bumi tempat kita tinggal ini menghitung waktunya berdasarkan melihat gerak matahari. Kalau disebut Qamariyah karena menghitungnya dicangkolkan dengan bulan, sehingga pengertiannya bahwa waktu itu sesungguhnya kita yang membuat. Jadi sebelum Syamsiyah, sebelum Qamariyah, orang Cina sudah punya tahun lebih tua. Di Yunani punya tahun lebih tua. Masing-masing bangsa punya perhitungan tahun yang berbeda-beda. Termasuk setiap tahun ada berapa bulan. Setiap bulan berapa minggu, dan setiap minggu ada berapa hari, dan satu hari berapa jam. Itu semuanya berbeda-beda. Umpamanya saya mau nanya, 1 minggu itu berapa hari, Bu? 7. Itu kalau ngitungnya pakai bulan Syamsiyah atau Qamariyah. Namanya kalau
bahasa Arab atau nama hari Arab, pertama disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari kumpul, hari Sabat. Hari pertama namanya Ahad, hari kedua Nen, hari ketiga Sulasa, hari keempat Arbi'a, Rebo, hari kelima Khamis, hari kumpul Jum'ah, hari Sabat Sabtu. 7. Kalau di Syamsiah Sunday, Monday, ngitungnya dengan nama-nama planet-planet yang pada tata surya kita. Sunday itu sun, Monday itu moon. Paham Bu? Kalau di Jawa seminggu berapa hari? 5 hari. Apa? Pon, Page, Iwan, Paing. Paham? Jadi sampean ge dua hitungan dewek kan ke? Paham likin ke? Hurufnya juga beda, bukan ABCD, anacaraka, data sawala, pada jayana cek batange. Maka padangnya sih. Ini artinya bahwa kalau kita lihat di Cina kuna, seminggu itu 12 hari. Kalau di Afrika, di Swahili itu 1 minggu 4 hari. Di Jawa 5 hari. Jangan keder, jangan bingung. Ini kita bicara waktu dulu, nanti sebelum masuk ke ini, supaya jelas. Nah, selanjutnya perhitungan bulan. Kalau kita kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan gitu. Dan selanjutnya kalau di Masehi atau Syamsiah, Janvi, Februari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini kalau lihat hitungan nama-nama bulan itu ada leglog Pak. September itu di asal kata Set, Oktober dari Uj, November dari Nuf, Nuf itu 9, Desember dari Dis, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Desember itu dari Dis, September dari Set, Dis ke 10. Nyatanya Desember bulan berapa? 12. Karena pernah dipotong 4 bulan pada zaman Gregorian, potong 4 bulan. Jadi leglog. Kemudian apa lagi? Ya, waktu. Sebenarnya waktu ini ada atau tidak ada. Kalau ada barang berputar, ada waktunya enggak? Saya mau nanya, longan, tolongan, kolong, ada atau enggak ada? Di mana adanya? Di bawah amben. Yang ada tuh ambennya palongannya. Tapi longan ada kan? Karena adanya amben. Buktinya ketika longannya diambil, ambennya ketika ambennya diambil, longannya kemana perginya? Jadi hakikatnya longan ada nggak? Nggak ada. Nah, itu wujudnya namanya wujud nisbi. Nah, waktu ini adalah sifatnya nisbi, nggak ada sebetulnya. Ketika kita berada dalam satu ruangan, ketika kita ada di dalam bumi,
Dari mana kita menghitung waktu? Ternyata pertama perhitungannya adalah dari berputarnya bumi, disebut dengan rotasi. Kemudian dikaitkan dengan posisinya dengan matahari. Ada dua, buminya bergerak, matahari juga bergerak. Nanti diterangkan. Ketika bumi ini tidak bergerak, kerak mandeg, ada nggak besok? Ada atau nggak ada? Longanya diambil, kolongnya ada nggak? Kalau bumi tidak bergerak, ada pagi nggak? Ada sore nggak? Yang kebagian pagi ya pagi terus, yang bagian siang terus, malam terus. Oleh karena bumi bergerak, maka disitulah orang menghitung hari itu dari rotasi bumi. Nanti di hari akhirat, ketika kita sudah mati dikumpulkan, kita akan ditempatkan suatu tempat yang sifatnya mendatar dan tidak ada benda yang bergerak, semuanya diam. Maka yang terjadi itulah namanya abadi. Abadi itu sudah tidak ada hari besok, tidak ada kemarin, adanya sekarang. Jadi sing ayu ya ayu bayangan pakai itu. Sing blesak langkah sing blesak ayu kabeh. Iya, cantik semua nanti Bu. Nggak ada bidadari jelek tuh, cantik semuanya. Itu satu. Ketika bumi ini tidak mengelilingi matahari, ada bulan nggak? Ada Januari nggak? Ada Februari nggak? Nggak ada. Paham? Nah, waktu ini satu hari berapa jam? Tidak. Satu hari itu hanya 23 jam 56 menit. Satu hari. Maka ada selisih setiap hari sekian menit, digabungkan keseluruhannya untuk menggenapi kekurangannya dibuat tahun kabisan. Maka bulan Februari setiap 4 tahun sekali dibikin 29 hari. Baik, paham? Jadi sejarah tahun Qamariah ini memang sering direvisi, diperbaiki dan diperbaiki, ya, disempurnakan sampai sekarang ini. Itu satu. Kemudian kalau bulan Qamariah atau Hijriah dikaitkannya dengan bulan. Nah, disitulah makanya bulan Masehi dengan matahari, melihat matahari, bulan Islam atau bulan Hijriah dengan bulan, dengan lunar, dengan qamar. Apa yang terjadi? Melihat posisi ini matahari, punten, ini bumi, katakan saja ini bumi, ini bulan kecil ya. Bumi dan bulan ini jaraknya dekat sekali, tapi bumi dengan matahari sangat jauh. Itu sekitar 1.500.000 kilometer yang pakai namanya SA, bukan kilometer tapi SA, namanya satuan astronomi. Menurut kita, melihat jarak dekat dengan melihat jarak jauh, mana yang lebih akurat? Maka bulan Islam sesungguhnya menghitung waktu lebih akurat. Ini. Tapi ya karena politik dunia, ya kan, umat Islam dalam keadaan lemah, us goblok, melarat, tukaran baik. Iya, udah jangan berharap lah, ya.
kita perjuangkan bulan Komariah bisa menjadi standar internasional. Ya, amin. Sudah. Akan tetapi nanti akan ada perbedaan menghitung waktunya. Bulan ini mengelilingi bumi, ya. Tetapi bulan mengelilingi bumi ini disebutnya dengan orbit sinkron. Orbit sinkron itu artinya bahwa bulan hanya mendapatkan satu wajah. Jadi muternya begitu, ya. Tidak muter begitu, enggak, bulannya enggak muter. Jadi bulannya seumur hidup kita akan melihat wajah bulan, tapi jitoknya bilokatan katon. Bulannya bakal padang bulan mana nyi tawok mana nganol yang mendukung. Padang bulan mana nyi tawok mana aparannya kah? Ya nyi tawok kan. Aparannya narane? Nyi tawok. Cara wong kita semai ya nyi tawok karena itu namanya orbit sinkron. Ibu-ibu sekalian, semua apa saja yang namanya berputar itu pasti menimbulkan daya dorong keluar. Pak Camat naik mobil pernah kan? Di tikungan tajam dengan kecepatan 120 km per jam, terasa nggak kedorong keluar nih? Terasa nggak narik ke atas? Itu namanya gaya sentrifugal. Hitung-hitungannya, kenapa bulan mengelilingi matahari kok tidak jauh-jauh, tetap aja di situ? Ada apa sebetulnya? Oke, sebabnya satu, bulan mengorbit bumi adalah orbit sinkron. Satu. Yang kedua, bumi mempunyai gravitasi. Antara sentrifugal dan gravitasi di situ ada keseimbangan, sehingga jatuh juga tidak, menjauh juga tidak. Tetapi terakhir ini, barusan beberapa waktu yang lalu diteliti oleh para ahli kosmologi, itu ternyata sentrifugal bulan sedikit lebih kuat daripada gravitasi, sehingga hakikatnya bulan kita ini menjauh dari bumi setiap tahun sekitar 3 cm. Jadi nanti kalau Pak Camat umurnya sudah 100 miliar nanti lama-lama kelihatan bulan semakin kecil. Kemudian ibu-ibu, biar kita bisa kenal dulu, biar paham ini. Kenapa bulan itu kadang-kadang 1 tahun tuh 2 kali akan pernah melihat bulan purnama lebih besar daripada bulan purnama yang lain? Karena bulan itu ngelilingnya nggak bulat banget, tapi elips, berbentuk elips. Nah, ketika pada jarak terdekat, itulah bulan kelihatan lebih besar, yaitu sebesar 14% dari purnama yang biasa. Itu disebut apa aja? Super moon namanya. Wis paham? Bagian ngaji. Ini wong apa? Wong tuku lagi ngaji kosmologi dingin. Ya, ibu sekalian. Nah, sekarang karena bulan mengelilingi bumi itu 1 kali puter itu 30 hari lah berat artinya, 30
30 hari. Tapi bumi berrotasi itu 1 hari 1 kali putaran. Sehingga kalau bapak-bapak punya anak lahiran di bulan, ibu-ibu punya anak lahiran di bumi, maka ketika anak yang di bumi umurnya 30 tahun, yang lahir di bulan baru 1 tahun. Sudah pernah ada yang lahir di bulan belum? Ini mah andaikan, andaikan itu akan terjadi beda waktu. Jadi pada akhirnya itulah bahwa waktu itu seperti itu. Kita yang bikin. Dulu di peradaban di Mesir kuna, orang menghitung waktu ini awalnya karena kebutuhan untuk nanam pohon, tanaman, pertanian misalnya. Jadi kapan turun hujan, kapan musim panas, kapan musim hujan. Dulu caranya itu dia patok pakai kayu di tanah. Nah, nanti dari patok ini mereka menghitung dari bayang-bayangnya. Ketika bayang-bayang itu sama dengan tongkat itu namanya tengah hari. Ya. Nanti begitu bergeser cahayanya, bayang-bayangnya mulai dihitung jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Kan gitu. Nanti sorenya juga sama. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah makanya, tetapi ini kan siang. Kalau malam bisa dipakai nggak jam ini? Sebabnya apa? Ada matahari. Nah, setelah sekian ribu tahun kemudian, ini sejarah jam dulu. Mereka membuat jam itu dengan menggunakan pasir lembut. Dimasukkan ke botol, botolnya ditekuk tengahnya, ya. Lalu pasir di atas, nanti nyeluruk nih, nah, diukur kira-kira sampai maghrib habis, nanti dibalik lagi, tak. Kalau habis subuh. Itulah namanya jam pasir zaman dulu. Setelah jam mekanik segala macam, sekarang kita sudah punya jam kuantum, sudah tidak bisa dibohongi lagi. Ini akurat sekali ke dunia, ya Bu ya, jam ini. Nah, setelah kita pakai jam ini, ternyata waktu kita molor, Pak. Disesuaikan, ternyata kita harus menambah waktu kita 1 detik. Nah, artinya dari sejak Big Bang, teori George Lemaitre, seorang kosmolog dari Eropa, dari Belgia, yang teorinya mengatakan bahwa ledakan pertama terjadinya alam semesta ini itu sudah terjadi 14 miliar tahun yang lalu, dan semuanya membentuk dan berputar. Artinya bahwa bumi ini berputar sudah sekitar 14 miliar tahun yang lalu, terlambat hanya 1 detik. Hebat nggak Pak Camat? Allah hebat nggak? Kalau Pak Camat ngundang rapat, salatnya berapa jam Pak? Allah ini akurasi luar biasa, ya. 14 miliar lamanya setelah mendingin membentuk planet-planet, dan itu waktu itu masih belum berpenduduk makhluk hidup, belum ada. Mulai ada makhluk hidup ini adalah 4 miliar yang lalu, ketika permukaan bumi mulai mendingin, dan binatang-binatangnya itu pertama lahir di air dulu.
hayawan al-ma'iyah. Perkembangannya lalu akhirnya binatang yang di air ini mulai mendarat. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa binatang yang transisi antara air dengan daratan. Nah ini binatang ini yang diharamkan dalam agama Islam, betul nggak? Kayak kodok, kayak ula, kayak yuyu, ya kan gitu. Tapi MUI salah paham, kepiting jadi haram makan, padahal bukan bertahun-tahun kita nggak makan kepiting ya. Ternyata enak macam goblok tuh barang enak diharam makan. Nah binatang yang melompat dari air itu yang pertama hayawan al-ma'iyah. Kalau yang mulai bergeser ke darat namanya al-barma'iyah. Nah kalau yang sudah murni darat namanya hayawan al-barriyah. Binatang tertua yang pertama-tama hidup di darat paling sempurna itu onta. Makanya di Al-Quran disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, onta. Ibu-ibu sekalian, itu terjadi seperti itu. Jadi sudahlah kita anggap aja sudah tidak ada perbedaan. Yang 1 detik kode 14 miliar udah nggak ada artinya tuh mah. Tetapi kenapa disesuaikan? Karena kita sudah pakai waktu kuantum, 1 detik pun itu tidak boleh meleset. Apa yang terjadi? Terjadi crash. Nanti Pak Camat transfer uang, anaknya kuliah di Jogja, dalam detik itu terlambat, 1 detik terlambat tidak akan terdata, hilang. Ya alhamdulillah sudah selesai ini semuanya. Nah lalu manusia segimana? Manusia hidup di bumi. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya Allah ini membuat suatu makhluk itu dalam membuat satu qadar dan qadar, program planning, waktu membuat blueprint yang pertama itu sudah Allah cantumkan expire-nya, masa berlakunya. Jadi setiap orang itu punya batas waktu, apa namanya, expire ya, kadaluarsa, kadaluarsanya. Semua, bukan manusia saja, sampai bintang-bintang yang terbesar pun di galaksi-galaksi yang lain. Kita ada namanya galaksi Bima Sakti atau galaksi The Milky Way. Sampai bintang-bintang pun itu sudah ada timernya. Nanti pada usia sekian ribu miliar tahun semua bintang-bintang akan mati. Kematian bintang caranya meledak, pop, meledak lagi. Setelah meledak nanti akan membuat lagi planet-planet yang baru, kehidupan yang baru. Bobo, iya. Bumi ini bakal mati nggak, Bu? Mati. Ketika bumi ini meledak, ketika bumi akhrajat asqalaha, memuntahkan semuanya, meledak, wa idzal biharu su'irat, nanti begitu digoyang. Sekarang yang kita lihat orang pantai, lautan itu air tak batu, air nanti akan menyala karena dengan guncang yang luar biasa itu oksigen dan hidrogen, oksigen dan hidrogen akan terpisah. Disitulah wa idzal biharu su'irat, ketika lautan menyala, murub kan nama dengan jadi ibu-ibu nih sudah ada timernya di dalamnya, matinya umur berapa, karena setiap sel tubuh kita sudah diukur usianya.
Ibu pernah nggak beli makanan, beli kue? Ada masa berlakunya nggak? Nah, kalau sudah kelewat itu nggak boleh dimakan lagi, kembalikan karena ini sudah rusak. Kullu man 'alaiha apa? Fanin, semuanya kerusak, illa wajah, kecuali Allah saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya mati. Jadi artinya setiap benda, setiap materi itu sudah punya umur masing-masing, punya ukuran waktu. Di sini ada nggak yang usianya 115 tahun? Yang 100 nggak ada? Ada berapa orang? Tolong diopain nih, barang antik kan enggak? Iya. Nah, maksud saya ini sampai sekarang nih masih banyak kita menyaksikan kematian bintang. Bintang itu mati. Matahari itu bintang, ada matinya nanti meledak. Ibu-ibu sekalian, terakhir itu beberapa tahun yang lalu itu kita mendeteksi ada bintang meledak, kematian satu bintang. Nah, kematian bintang ledakan itu namanya supernova. 25 tahun kemudian ini gelombangnya baru nyampe ke bumi. 25 tahun itu gelombangnya baru nyampe ke bumi. Kalau ibu-ibu di dalam galaksi saja itu antara bintang dengan bintang itu Bu bermiliar-miliar tahun cahaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu yang ada di bumi sekecil ini, kalau kita keluar dari bumi, bumi segede kelenteng, sampainya lu ningdi. Tambah jauh lagi, bumi nggak kelihatan, yang kelihatan hanya matahari, klip, segede pasir. Di mana engkau berada? Makanya saya sangat aneh kalau ada orang sombong tuh Pak Camat. You are nothing, nggak ada apa-apanya kamu. Paham? Nah, oke. Sekarang kita gimana? Yakin nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan mengalami kematian semua? Yakin. Kita diciptakan di dunia ini tidak untuk selamanya. Kita pasti akan berakhir semuanya itu. Nah, ini dalam rangka memperingati tahun Hijriah ini, intinya saya nanti mengejak kita muhasabah. Yuk menghitung, mengevaluasi usia yang kita sudah habiskan itu apa yang pernah kita lakukan. Paham? Ternyata nanti di akhirat dibuka kitabnya kosong melompong, isinya rerasan kabeh. Begitu semua Bu beli di Balangna ning malaikatnya kah diselentit mana maju neraka kalau mana fix mana neraka. Perasaan baik ya. Malam ini kita muhasabah. Yuk, ternyata bahwa masing-masing kita ini punya waktu yang berbeda. Satu orang dan yang lain punya waktu yang berbeda. Nah, waktu yang Allah lekatkan pada badan kita inilah yang disebut waktu yang hakiki. Waktu yang ada di HP, yang ada di tembok itu namanya artifisial. Waktu artifisial, waktu istinai, waktu gawean, berdasarkan kesepakatan. Kalau kita sepakatnya sehari 100 jam bisa nggak? Bisa.
Iya kan? Jam 1, 2, 3, 4, 5, jam 99, jam 100 lagi, jam 100 lagi. Bisa. Tetapi waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing perputaran jamnya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat mati itu perputarannya cepat. Kalau yang umurnya 100 tahun itu jamnya tak. Suwe belum mati-mati. Kalau yang 20 mati itu jam plek. Ya. Pesan penanya, yang umurnya 70 tahun ngacung. 70 tahun. Lah bocah nom kabeh makin usia saya sekarang sudah 72 tahun. Mudah-mudahan saja jam saya berjalan lambat ya. Amin. Nanti mana umur tekan 200 ya. Itu. Udah. Setelah itu masing-masing berbeda. Kita sendiri itu jam kita, waktu kita akan berbeda dari situasi kepada sesuatu yang lain. Kadang-kadang jam kita berjalan cepat, kadang-kadang berjalan lambat. Kapan terjadinya? Kalau hati kita lagi dalam keadaan senang, maka jam itu berjalan cepat. Tetapi kalau kita lagi susah, maka jam kita berjalan lambat. Pengantin baru dari mulai kobil tuh sampai 7 bulan, cepet atau lambat jamnya? Cepat. Ayo hitung bulan baik ini gelis temen, betul nggak? Tetapi ketika suami berselingkuh dan nggak pulang-pulang, nunggu suami semalam kayak 1000 tahun lamanya. Penantian adalah siksa. Itu. Jadi artinya bahwa kalau kitanya senang berjalan cepat, kalau kitanya ada orang yang ditidurkan oleh Allah, begitu bangun-bangun ternyata era sudah berubah, raja sudah berganti berkali-kali, mata uangnya sudah nggak laku. Tidurnya 309 tahun lamanya. Paham? Jadi Ashabul Kahfi itu oleh Allah dipasangi umurnya sampai 309 tahun lamanya. Ya. Dan banyak orang-orang yang dikasih waktu istimewa sampai sekarang belum mati, tapi tidak semua. Seperti Nabi Khidir, ya kan gitu. Nabi Ilyas, siapa lagi? Kalau di Quran disebutkan ada orang yang umurnya panjang sampai ribuan tahun, 1, 2, berarti tidak hanya 2. Dengar baik-baik. Al-Quran menceritakan Nabi ada berapa? 25. Tidak 25. Yang tidak diceritakan juga banyak. Nah, di Cirebon wis lah jaman menong gampang. Jaman menong boleh mana kaduan. Ya, artinya bahwa orang menduga Nabi itu 313 Nabi. Ya, termasuk Siddhartha Gautama, Konfusius dan sebagainya, juga masuk nabi-nabi juga. Tapi yang penting ibu sekalian, bahwa ternyata kita sendiri memahami waktu ini. Pernah nggak ibu-ibu keluar dari waktu? Ada waktu, the black hole itu orang masuk dalam waktu. Saya mau cerita ini. Persayang silakan, enggak juga udah dah ya. Karena saya mengalaminya. Saya mau cerita dulu. Jam 8 malam saya ada di Bekasi Barat. Belum ada jalan tol. Belum.
masih jalan yang macet menurut tiap hari tuh, dapat telepon dari sumber, terus jangan-jangan di daerahnya Pak Camat di Sendang gitu. Halo Pak Kiai, sudah sampai mana ini? Maksudnya Pak, malam ini kan pengajian. Lah, di mana? Di Sumber. Sekarang? Iya. Ini sudah jam 8, kita jam 9 mulai. Lah, saya di Bekasi. Bingung nggak sih nih? Saya lupa, nggak lihat jadwal. Pergi Jakarta aja, nggak tahu malamnya ada. Jadi ketika itu saya nyupir sendiri, gantian supir namanya Pak Ali, namanya masih ada orang di sini. Pak Ali ada telepon dari Sumber pengajian, bisa nggak jam 9 sampai Cirebon? Nggak bisa, paling-paling jam 12. Ya kan? Terus kan sampai ke Pak Ali bilang aja deh, ini kamu yang nyupir, saya mau tidur, tapi tolong selama kamu nyupir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berapa kali, jangan berhenti aja leren. Oke, saya tidur. Kemudian saya dibangunkan, Buya, oh ya udah nyampe. Jam berapa sekarang? 9:30. Acara baru dimulai. Saya tidak tahu, tapi saya mengalaminya. Yang tahu berarti supir ya, Pak Ali. Saya tanya, bagaimana bisa? Nggak tahu. Dia juga nggak tahu. Cuman apa yang kamu rasakan selama dalam perjalanan ini? Mobil-mobil truk tuh yang bisa betul tuh minggir semua kayak ada patwal. Terus sepanjang jalan saya tidak pernah menampui lampu merah, lampunya hijau semua. Saya nggak tahu ini, yang silakan tanya Pak Ali, masih hidup Pak Alinya kok, namanya Pak Ali seperti itu. Nah, itu artinya bahwa kita tafsirkan bahwa kita keluar dari waktu. Ini yang masih dalam kajian-kajian sampai sekarang, kajian fisika partikel itu sedang menguji coba bagaimana orang bisa keluar dari dimensi waktu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita cerita tentang waktu sudah cukup luas, saya kira mau paham semuanya. Dan selanjutnya saya ingin terus kembali bahwa akhirnya mah begini, waktu yang kita habiskan kemarin, tahun kemarin sejak kecil itu, coba ibu-ibu dievaluasi apa yang sudah kita capai dalam hidup ini. Kalau sekolah ya sampai S1, S2, S3. Kalau karir ya sekarang sudah golongan apa 4A atau 4B, 4C, ya kan begitu, jabatannya apa semuanya. Kalau kita rumah tangga ya anak sudah berapa, kemudian pendidikannya di mana. Kalau kita usaha sekarang udah apa yang kita capai, udah bikin rumah berapa, punya sawah berapa, coba kita hitung. Kemudian kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan, berapa anak yatim kita kasih makan, berapa rumah orang jompo yang kita dandani, berapa fakir miskin kita makan. Cok hitung dulu semua. Sebelum nanti Allah menghisab dirimu, hisablah dirimu sekarang mumpung belum menghadap Allah. Setuju? Yuk kita coba. Nah, nanti begini, nanti sebelum kita itu nanti diadili oleh Allah ini, di dalam Al-Quran Allah memperingatkan nanti akan terjadi orang pada kecewa. Kecewanya itu bukan karena dia tidak berbuat baik, bukan karena dia tidak sholat, tetapi orang-orang yang kecewa selama di dunia disangkanya berbuat baik, ternyata di akhiratnya kejahatan semua. Mangga
Sebelum nanti terjadi seperti itu, yuk kita hitung dulu. Ini firman Allahnya begini, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maknanya, qul hal nunabbi'ukum, mau nggak ibu-ibu saya kasih tahu? Mau. Tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang yang amal-amalnya rugi semua. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang kehidupan di dunianya tersesat, tetapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menganggap dirinya selama di dunia selalu berbuat baik semua, ternyata dibuka semuanya kejahatan. Mungkin kita selama di dunia merasa sholatnya rajin, bukan hanya 5 waktu, Pak Lebay ya, bukan 5 waktu, qobliyah dan ba'diyahnya, sholat fajar, qobliyah subuh, nanti jam 9 sholat duha, nanti zuhur qobliyah, zuhur ba'diyah, zuhur qobliyah, asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, nanti ba'diyah isya, malamnya sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir. Waduh, sampai sodakonya tiap hari ngasih. Karena mungkin di dunianya setiap ngaji ceritanya cerita pahala dulu. Jadi dia bikin kalkulator khusus dihitungin ini. Itu makanya Pak Caman saya kalau ngaji nggak pernah cerita pahala tuh. Jangan, kesian soalnya. Dihitung pahala semua. Nah ternyata ketika dibuka kitabnya, pengen tahu sholatnya yang luar biasa itu sampai 17 waktu sholatnya. Ya 17 waktu, bukan 5, 17. Yuk hitung-hitungan. Sholat fajar, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ya kan? Qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Terus apa? Taubat, tasbih, hajat, witir. 17. Ternyata ketika dibuka kitabnya, ternyata bab sholatnya nggak ada. Bukan maning perding. Bukan maning perding maning. Meleding tuh bahasa Indonesianya nungging ya. Cari bab sujud nungging, bab ruku nungging. Ternyata nungging semua. Emang malaikat, saya kan sujud, kenapa ditulisnya nungging? Kata malaikatnya, selama di dunia aku hanya mencatat kamu nungging terus. Nyong saya sujud, iya kamu sujud kata kamu, tapi Allahnya yang kau jadikan sebagai Tuhanmu, kau taruh di belakang kamu, tidak di depan kamu. Saya melihat ibu lagi sujud, kalau sayanya ada di depannya, betul nggak? Kalau saya melihatnya dari belakang lagi apa tuh? Lagi nungging. Sekarang nanya saya, ini sebelum nanti salah tulis malaikatnya, kita tanya dulu, ibu-ibu bapak sekalian, selama ini Allah di depan atau di belakang? Ayo jujur aja, jujur lah. Ketika kita kelilit hutang 450 juta sama BRI, sudah nunggaknya lama banget, akhirnya rumah itu terpaksa harus disita. Pandai enggak? Yang terpikir dalam dirinya apa? Kepada siapa aku minta tolong? Ah, punya saudara jadi camat. Boro-boro Kang, 1 juta. Gaji saya berapa sih?
kecuali kalau saya koruptor. Saya makan gaji murni kok. Mertua bicara lagi, nggak bisa juga. Teman yang jadi direktur nggak bisa juga. Setelah semuanya gagal, baru akhirnya ke Sunan Gunung Jati, puasa sambil sholat tiap malam, baca Quran, nangis tiap malam, baru minta pertolongan sama Allah. Di depan di belakang Allah. Oke, sedang berkon kok. Oke. Itu makanya Allah taruhlah di depan. Jangan pernah bergantung diri kepada siapapun, hanya kepada Tuhanmu. Paham deh? Nanti kalau Allah akan melakukan jalan gampang, Allah yang ngatur. Kamu jangan ngatur, Allah yang ngatur. Kalau Allah mengabulkan doamu, oke, saya kabulkan, hutangmu semuanya lunas. Nanti Allah yang memberikan jalan. Sampai Pak Camatnya juga nggak punya uang, mengada-ada, dadak utang lagi. Bilang itu, percaya nggak Pak? Ada nggak kita pernah menolong orang betul-betul kesian banget sampai kita jual gelang kalung? Pernah nggak? Nah, siapa yang menggerakkan? Allah juga yang menggerakkan hati mereka itu. Wis paham? Apa man yang sini gugat? Tukang sodako. Anak yatim yang disantuni setiap bulan itu 30. Orang jompo 10. Masjid nyumbang. Musola-musola nyumbang. Boleh dikata setiap bulan tuh sodokonya 30 juta. Hebat nggak? Di Blok Duku ada nggak orang yang infaknya setiap bulan 30 juta? Ada, banyak. Nah ini, jadi dia selama di dunia karena ngaji lagi ceritanya ganjaran, lagi ganjaran, baca ini ganjarannya sekian, baca ini ganjaran sekian. Nanti kalau mencium suami ganjarannya sama dengan mencium Hajar Aswad. Ya kan gitu, baca kulhu sekian pahalanya, la haula sekian, dihitung, diijrah pakai ganjaran semua. Nah begitu dia meninggal dunia, pikiran dia sudah tabungan udah penuh nih, ya tabungan udah penuh nih, ATM udah penuh. Begitu dibuka, sodakonya nggak ada, di kitabnya tuh nggak ada. Yang adanya apa? Kejahatan. Mang malaikat, mana sodakohku? Kok jahat? Ya. Kenapa ditulis jahat? Aku kan sodakoh. Iya. Kamu tahu nggak aku bagi-bagi? Tahu malaikatnya. Terus nulisnya apa? Kejahatan. Kenapa? Karena aku melihat selama ini engkau bagi-bagi duit bukan karena engkau sayang kepada sesama makhluk, bukan karena engkau untuk menggembirakan menyenangkan Allah. Sodakohmu adalah sebagai alat untuk memperbudak orang lain supaya nurut semua sama kamu. Benar? Nyong bakal blok ngopai gua angel ngubangane kini barangan. Bakal beli blok ngopai ya bisa ngubangnya beli. Angel. Paham nggak? Itu harus hati-hati. Allah tahu kita bagi untuk apa bagi duitnya, beda. Nah sekarang gini, kita ngasih duit, jumlahnya sama, orangnya sama, pengemisnya sama, akan berbeda dicatat oleh malaikatnya. Karena itu sudah kalkulatornya kalkulator kuantum. Pertama, andaikan ada orang pengemis, assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa pak? Anu pak, kula dari yang dahar, sebadannya borok dulu, bawa lalat, buru-buru nyah, ada nilainya enggak? Begitu cepat dia ngasih, apa dah hatinya? Karena
baunya busuk, supaya orang itu jangan berlama-lama di sini. Apa ditulis kebaikan oleh Allah? Saya juga mengalami, Bu, dan selalu saya catat dalam buku harian saya dialog-dialog yang terjadi di hati ini, pertempuran-pertempuran saya catat semuanya. Suatu hari ada orang datang minta tolong kepada saya untuk berobat operasi istrinya. Dia cerita bahwa dia sudah mencari bantuan gak dapet. Akhirnya saya terpaksa minta tolong sama Pak Kiai Sakur. Onggi, saya pun terharu. Oke, niat saya tidak kasih pinjam karena dia orang sakit. Saya kasih aja. Dia perlunya banyak lah, sekitar 12 juta. Tapi dalam saya siapkan 5 juta untuk bantuan saja, yang silakan yang lain. Tapi saya nggak tega naginya kan gitu. Ketika saya ngitung uang, ini si kunyuk nih ngomong, aduh, aku temen gue nih kok. Saya yang mendengar, kok banyak banget. Pakai Sakur, 5 juta kok 1 ton, betul nggak? Ada yang bersuara membantah, jangan kau dengarkan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Musuh itu. Jangan dengarkan, jangan bergening. Lanjut. Oke. Akhirnya kita lawan. Kebanyakan 5 juta tuh, 2,5 juta aja lah cukup, sekelas itu mah. Malaikatnya ngomong lagi, jangan kau dengarkan, itu musuhmu. Lanjut. Apa? Pak Kiai, ingat enggak? Orang itu dulu pernah menfitnah kamu kan? Menghalang-halangi orang mondok ke tempat kamu kan? Kamu disiar-siarkan jadi dukun dalban kan? Mengangkat dendam saya. Apa kata malaikatnya? Lanjut, wahai hamba Allah, berikan, bantulah siapapun, sekalipun orang itu dulu pernah menyakiti dirimu. Di sini engkau teruji bahwa engkau hamba Allah yang paling hebat, membantu orang yang dulu pernah menyakiti dirimu. Betul nggak? Kalau membantu orang yang dulu pernah berbuat baik, enak nggak? Kalau kita bantu orang yang dulu menjahati kita, gede mana pahalanya? Tidak sama. Paham nggak? Sudah ke ruang tamu lagi, uang sudah di kantong, tinggal jerengnya saja, masih nganyang nih si kunyuk. Tolong ngasih uangnya nanti kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apakah? Percayalah, nanti akan ada orang-orang yang kecewa di hadapan Allah nanti ketika dia berbuat baik ternyata nol. Bukan kejahatan, nol. Ya Allah, mana aku bantu masjid ini 10 juta, nol. Dijawab oleh malaikat, tabunganmu sudah terkuras habis, out of the bag. Untuk apa? Sudah dilunasi pahalanya selama di dunia. Apa yang aku terima? Kata malaikat, kamu dulu pernah disanjung nggak nyumbang 10 juta? Kamu kan ngasihnya kan malam hari Jumat kan? Iya. Sebelum khutbah kan? Iya. Terus pakai mic kan? Iya. Lalu bawa wartawan 3 kan?
lalu keprok kan, kata malaikat, seneng nggak dikeprokin? Ya seneng lah, ya itulah pahalanya. Mau keprok baik, ya itu pahalanya. Jadi goblok beli wong gawe bagus diberi keprok ke bagian. Betapa kita tertipu semuanya ini. Percayalah, yuk sebelum kita diuji oleh Allah, ya artinya coba kita, makanya muhasabah kita ini, mungkin saya tidak akan bercerita tentang detail peristiwa hijrah, tapi yang penting malam ini yuk kita muhasabah, menghitung kembali. Ada apa kaitannya? Karena hijrah di sini ada kaitannya dengan motivasi. Karena kata-kata hijrah ini dalam sejarah bahasa Arab dari sisi antropologi linguistik, bahwa kata hijrah ini pertama kali Kanjeng Nabi mengucapkan dalam bentuk hadis mutawatir, semua orang hafal insyaallah, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah. Innamal amalu, maknanya setiap amalan perbuatan itu semata-mata nilainya adalah bin niyat, tergantung motivasinya niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, kebaikan orang itu digantung kepada motivasinya. Ada orang korbannya mati, ini korbannya mati juga. Yang ini dapat duit, ini masuk penjara karena punya niat yang berbeda. Yang satu niat cari duit, yang satu niat cari penyakit. Yang cari penyakit namanya dokter, yang cari duit namanya garong. Betul nggak? Dokter juga membedah perut orang, garong juga nyobek perut orang. Mati dibayar nggak? Karena dia cari penyakit. Ini mati, tangkap polisi, masuk penjara nggak? Karena dua niat yang berbeda. Innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun tergantung pada niatnya. Nah, disitulah muncul kalimat hijrah itu. Kanjeng Nabi bilang, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau orang itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Apa hijrahnya? Ya tujuannya, niatnya, motivasinya. Faman kan hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk mencari dunia, awim ra'atin yankihuha, atau untuk mengawini perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara, ya lungane kelayab ya mono, luru wadon ya kelayab mon, mau ibadah salat kelayab masjid, bakal luru cewek kelayab ngeronggong mana, sakingan para orang. Ya, kelayab menji. Nah, kelayabnya kemana ini, kita akan terdorong untuk melangkah menuju tujuan kita. Jadi hijrah ini, tetapi zaman sekarang ada lagi muncul perempuan yang tadinya rambutnya dicat merah, roket cingkrang, lambene merayang, lambene abang, beli nganggo. Saya sudah ngomong. Ya, kok tiba-tiba ketemu sudah pakai jilbab? Kamu siapa? Saya Darkunah, Adarkunah. Kok Pak Kiai, saya sudah hijrah. Nah, dengar nggak? Hijrah itu namanya ganti mode, ganti pakaian namanya hijrah. Ya, kemudian banyak mana hijrah. Wa in khiftum nusuzahunna
fa'iduhunna wahjuruhunna, juga dihijrahkan, ditaruh di kamar istrinya. Kemudian juga inni muhajirun ila rabbi innahu wal azizul hakim, juga artinya menuju kepada Allah. Nah, jadi di sini nanti artinya kita dalam berhijrah ini mesti jelas niat. Saya ingin ngasih ilmu hari ini, bapak-bapak ibu sekalian, sekalipun engkau awalnya memang niatnya baik, tolong jangan take for granted, terlalu yakin aku sudah niatnya benar. Benar, niat awalnya benar, tapi belum tentu sampai akhir benar terus. Kenapa? Dalam perjalanan ini banyak begal. Setan itu membegal niat kita di tengah perjalanan. Awalnya benar, mana yang layap ini? Nih, ini ngelayapnya ini nanti dikonfrontir oleh Allah di hari kemudian. Kita semua kalau tersesat, salah, maksiat, itu apa bilang, aduh gara-gara setan, gara-gara setan. Sampai saya ngerasa kasihan juga sama setan. Ya remak bersalam dunia di sana. Ya setan semua. Nah, saking adilnya Allah, karena kita selalu menyalahkan setan, dipanggil oleh Allah. Setan yang sengaja dipasang sebagai pendamping kita, namanya Korin, dipanggil sini. Betul Korin, orang ini tersesat karena dicelewengkan kamu. Apa jawab Korin di hadapan Allah? Nanti akan dibuktikan. Wa qala qarinuhu ma atghaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Wa qala qarinuhu, dan setannya berkata, ma atghaituhu, sanes kula sing nyasaraken Gusti, bukan aku yang menyesatkan dia. Terus walakinnahu kana fi dhalalim ba'id, kesasar dewek. Oh, mungkin bukan kok. Kenapa sih kula sama Gusti orangnya nyasaraken mung nyenggol peti senggol kan kau. Nih nyenggol kita gitu kayak kosmologi nih, nyenggol saja. Ini masjid, kalau kita bergeser kiblat kita 1 senti, dikit saja enggak sampai ke Mekah enggak? 12.000 kilometer, 12.000 kilometer, 1 senti nyasabi atau beli 1 senti sholat kita menghadap Moskow. Makanya tolong kiblat ini lurus. Nah, makanya niat orang itu digeser dikit aja udah tersesat jauh sekali. Nah, makanya dari awal setiap hari, setiap saat dievaluasi, niat saya ini masih lempeng enggak? Niat saya ini nyeleweng belum? Setiap saat dikawal. Gini aja contoh yang paling gampang supaya paham bahwa niat bergerak di tengah jalan. Nih ceritanya gini, suatu hari di bulan puasa saya ingin bikin kacang gawil, kacang tanah yang dikupas tuh, terus direndam di air panas, terus kulitnya dicoplokin, terus kasih garam, kasih bawang putih ya Bu ya, bawang putih digoreng. Itu kesukaan saya. Akhirnya saya, ini bulan puasa menjelang lebaran, buat jaburan lebaran. Nang sini, apa Kiai, tolong beli kacang tanah di Jatibarang 5 kilo ya. Ini duitnya. Ini buat kamu beli takjil di Jatibarang. Kalau sore itu biasanya kan banyak takjilan tuh. Ini buat takjil. Oh enggak Pak, nggak usah Pak Kiai. Oke. Nih mobilnya, boten. Nih buat beli esnya, boten. Berangkat sendiri, dikasih uang nggak mau, sudah nggak mau, kasih uang nggak mau. Kacangnya bagus-bagus, susuknya lengkap. Hebat nggak Bu? Hebat. Santri khidmat untuk kiainya. Tetapi di bulan Syawal dia datang nanya lagi, Pak Kiai badai tumbas kacang malih boten. Saya kan curiga Pak Camat,
kok ada santri minta disuruh beli kacang. Penasaran saya, beli sendiri. Ternyata sing adole, ayo beli kira-kira bu. Dia sendiri mungkin nggak tahu bahwa niat sudah menyimpang. Niat pertama dia ingin membahagiakan kiainya, betul nggak? Iya, dia mau nombok bensinnya, tenaganya. Tapi setelah bulan Syawal dia menggunakan kesempatan disuruh beli kacang, karena bagaimanapun nama saya masih laku dijual loh. Minimal disuruh Buya diajak ngobrol beli. Ngobrol, parah namun. Pak Samad ngobrol karo wong ayu ku enak Pak Samad. Apa men cakemnya kayak kepundung kepentek kah? Dia itu seperti itu. Ini banyak sekali, sehari-hari kita bisa menyaksikannya. Kita bisa menyaksikannya sehari-hari. Niatnya awalnya benar, di tengah perjalanan dirampok oleh setan. Maka peringatan tahun hijrah ini, yuk kita bikin muhasabah, niat kita dikawal seterusnya. Jangan sampai nanti kita terjebak, tertipu dari kemudian. Nih, dulu ada lagi. Dulu itu belum ada MDMDA ya, ditajuk-tajuk tuh dulu tuh. Kan biasanya patungan bu, minyak tanahnya tuh ya 2000, 1500 lah gitu, patungan gitu. Nah ini seorang ustadz di kampung nih, di musola ngaji turutan, corogan, itu nggak minta patungan, nggak minta SPP, lillahi ta'ala. Ya Allah hebat banget. Ya memang waktunya pada asar sampai maghrib, nilai maghrib. Itu orang sekampung itu. Tetapi suatu ketika ini anaknya kan maju satu-satu. Paling ya 5 menit lah satu orang maju. Kan satu ayat 5 menit keluar. Ini ada santri masuk, kok lama banget nggak keluar-keluar. Sama juga begitu keluar ternyata cantik. Kenapa kalau anak cantik lama? Non, itu namanya menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Sudah bergeser, dia merasa ada kenikmatan. Percayalah Allah tahu semuanya itu. Nah makanya saya ingin mengatakan hari ini, sesungguhnya itu cerita contoh 1-2, tapi ini berlaku umum sehari-hari. Bahwa kalau kita lihat perilaku manusia seluruh dunia, bukan di desa Duku saja, bukan di Cirebon saja, seluruh dunia, semua aktivitas, kegiatan-kegiatan, baik namanya itu sosial, budaya, agama, ya gitu kan, politik, apalagi kemanusiaan, di dalamnya tidak semua orang punya niat baik mengabdi kepada kemanusiaan. Selalu ada mencari keuntungan di dalamnya. Andel boleh? Percaya enggak? Akhirnya peribahasanya ya dasar si teng, ujung-ujungnya masih si teng. Jadi orangnya dari bikin madrasah, bikin masjid, bikin yayasan, bikin semuanya, ujung-ujungnya adalah, percaya enggak? Harus kita akui, yuk ke depan. Sampai orang yang ngaji saja sekarang duit. Aku ingin mengabdi, bohong lu, duit. Aku ingin menyumbangkan ilmumu, bohong lu, duit. Percaya enggak? Jadi kalau masih ada pikiran kita cari duit, tolong sejak hari ini jangan menghitung pahala lagi. Saya setuju orang lamar kerja, ya, tapi jujur sama Allah. Ya Allah, saya bisnis, saya dagang, ngulak 10 jual 12, oke, utang di bank.
bunga dibayar, orang punya utang ditagih, dicecer, kalau perlu bawa ke kecamatan, ayo tekan ya. Kalau tidak berkeluargaan lapor polisi sebagai penggelapan. Keras ya dalam masalah makanya sudah bisnis. Nah tetapi dia berjanji, ya Allah, nanti kalau uang sudah di kantongku, ini adalah urusan aku dengan engkau. Mau buat masjid, mau buat anak yatim, terserah aku dan engkau. Hebat nggak? Ini yang cilaka jual merek agama tapi cari duit. Betul nggak? Sampai kok panitia pembangun kok berebut sih, panitia pembangun kok berebut sih, ada apa? Saya kalau sudah mulai berebut mulai curiga ya Pak Camat. Memang tidak ada gajinya, nggak ada ya, semuanya dihitung terbuka betul, pembukanya rapi, simpan di bank betul-betul, buku tabungannya double specimen betul, bendahara pegang bukunya, sekretaris sama ketua pegang tanda tangannya, hebat. Ternyata Pak, begitu saya lihat tiap malam rapat. Selesai rapat, teh tubruk, Nescafe, nasi kebuli, sate, dendeng, bergedel, otokowok, ensrot, keripik, kerupuk, opak, latak, reginap, sampai selak kebok makanan kabeh. Saya bilang, ini uang dari mana? Sumbangan, koplok. Ternyata rebutan mana? Allah tahu. Jangan membohongi Allah. Jujur-jujur aja dah. Ya. Jadi saya lebih menghargai tukang. Oke. Ini di Indramayu pernah kita coba dulu, imam masjid kasih tunda supaya jangan tomak Pak ya. Itu dulu. Ya inget Pak dulu tuh. Sekarang karena bansos dibatasi jadi udah habis lagi. Oke. Saya lebih seneng tukang datang taruh nawar. Bantu pondok, iya dong, tapi berapa seharinya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, halal insya Allah ya. Ini saya tukang, jadi saya minta 150.000 sehari. Oke, kerja profesional, Allah berterima kasih. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang Allah tidak senang itu niatnya ngomongnya mengabdi, niatnya sodako, tapi kalau lenger nggak semen balik. Nah ini artinya saya akan tutup dengan joke, dengan cerita ya, mau cerita nih. Jadi nanti apapun yang dilakukan itu selalu ujungnya duit. Apa cirinya? Cirinya apabila ada orang itu bertengkar, rebutan jadi imam, rebutan dunia apa rebutan akhirat? Rebutan madrasah, rebutan dunia apa rebutan akhirat? Dunia. Apapun yang kau perebutkan bertengkar itu pasti urusan dunia. Karena kaedahnya rebutan dunia itu rebutan menang. Kalau rebutan akhirat rebutan ngalah. Seperti apa sih rebutan akhirat tuh? Ada kiai silaturahmi kepada temannya kiai juga. Begitu datang waktu zuhur, selesai azan, selesai wudhu, mereka di musola, si tuan rumah menyuruh tamunya, kiai mangga sama singgah di imam. Anda, nggak bisa, saya kan tamu, tuan rumah kan lebih berhak, mangga sampean mawon, surung lagi. Sampean lebih alim dari saya. Boten sampean saja untune masih utuh kalau mau sombong gitu ya. Sampean saja surung lagi. Sampean lebih soleh, sarang surung akhirnya beli sembahyang akhirnya. Itu namanya rebutan akhirat namanya. Nah, jadi semua akhirnya itu akan terlihat dengan mata telanjang
bahwa ada satu namanya ceritanya dulu Dewa ceritanya nah wong edan ketepel. Ada orang gila. Ada orang gila. Jadi ini ada anak muda gitu. Ya mungkin karena dia sedang masa puber, pengen kawin nggak tercapai, ditolakin lulus, stres akhirnya nih. Ngelamar mana ditolak mana. Akhirnya dia itu mainan ketepel tuh. Orang sedesa dukun nih, pecah kabeh teh. Wah, akhirnya ditangkap, dikirim ke rumah sakit, diobati sama dokter. Ini mukul enggak, tapi nempel aja gitu, tepelin aja. Diobati sana di segala macam sampai berbulan-bulan, lama-lama perilakunya semakin baik, semakin santun, ya. Jadi akhirnya tim dokter mengatakan ini udah sembuh. Udah boleh pulang. Tapi kata kepala rumah sakitnya nanti dulu di tes psikologi dulu. Jadi sebelum diserahkan sama keluarganya dites dulu, masuk kamar. Oke, saudara saparannya kayak Darkum. Saudara Darkum, iya Pak. Kamu sudah sembuh kan? Sudah Pak. Nggak main ketepel lagi, enggak, udah kapok ya deh. Sekarang kalau kamu sudah sembuh, kamu boleh pulang. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Kamu udah sembuh belum? Sudah sembuh. Oke, saya mau nanya, rencana kamu kalau pulang mau apa? Mau usaha lah. Usaha apa? Ya usaha gilingan plastik. Jejak baca wis. Terus mana mana aja, pinjam di bank lah. Uangnya ya pinjam di bank. Terus jaminannya ada. Bapak punya sawah. Jejak baca wis. Ya. Oke. Terus nah, kalau sudah kamu usaha, terus apa maunya? Ya bikin rumah. Di mana? Ya di tempat yang strategis. Jejak miskin dia. Terus beli apa lagi? Ya beli kendaraan, beli mobil. Oh iya benar. Di mana? Kontan enggak, kredit aja lah gitu. Yang kira-kira 6 tahun lah gitu. Oh iya. Terus setelah itu mana? Mobilnya ditaruh di garasi. Ya di garasi lah katanya. Oh, jejak gue sebenarnya. Terus apa? Ya tutup garasinya. Terus saya ambil bannya. Terus teklotok banjeronnya. Terus saya gunting. Tuh bikin ketepel. Masih edan cerah. Oke. Muter-muter akhirnya edan ketepel. Diobati lagi 3 bulan kemudian dipanggil lagi, udah semakin sempurna lah. Usaha apa ya benar udah. Oke. Boleh pulang. Tapi tolong nih. Nanti kalau kamu usaha ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujung orang hidup di dunia ya kawin lah katanya. Oh iya. Sudah punya pacarnya? Ya saya dulu sering ditolak. Sadar berarti kan saya kecewa. Jadi sekarang gimana ya, cari nggak usah yang kaya lah, yang mau aja. Oh ya udah syukurlah. Terus nanggap apa? Nanggap orkes. Bener maning baik. Terus kalau sudah kawin gimana? Ya saya bawa kamar. Terus saya buka bajunya. Bener gini bocah. Terus buka BH-nya. Terus buka kolornya. Terus saya ambil karetnya. Bikin apa? Bikin ketepel. Jadi Pak Camat, orang salam dunia ke edan ketepel kabeh ki bareng. Ujungnya semuanya. Paham nggak? Tolong kita waspada ke depan. Yuk kita berjam pada Allah. Aku punya niat yang baik. Yakin dia? Dan terus dikawal. Jangan sampai kita lengah. Kelengahan kita sekejap. Nah, kapan kita lengah? Ada momentum. Saya mengeluarkan setan bertahun-tahun sampai capek. Masuk ke darah, mengalir bersama darahmu. Setelah keluar, dia nggak akan pergi jauh, berputar sekitar kita, menunggu kapan lengah. Nah, inilah kapan lengahnya. Ada hadis Nabi, ada orang sahabat nanya, "Ausini ya Rasulullah,
Ya Rasul, coba saya minta nasihat ya Rasulullah, apa buat saya? Qala la taghdab, jangan marah. Tsumma qala tsumma madza? Qala la taghdab. Apalagi jangan marah. Tsumma qala tsumma madza? Qala la taghdab. Oke. Jadi ternyata Nabi mesen jangan marah tuh, memang setan itu peluang besar kalau orang lagi marah itu sama pintu gerbang dibuka, mempersilahkan setan masuk lagi. Percaya nggak? Udah capek ngusirnya, sekali marah masuk lagi. Akhirnya nyayang di sini, anak beranak, gitu. Nah, ini ada orang sodakoh, ikhlas, tidak bawa wartawan, menyampaikannya tidak hari Jumat, tidak serah terima, ngirimnya Pak, saking kepengen ikhlasnya ngirimnya transfer tanpa alamat. Tahu nyumbangnya besar, nyumbangnya 500 juta ya. Dari siapa? Dari Allah. Nah, itulah sebabnya sedekah sirri itu oleh Allah sangat mulia sekali. Kenapa? Karena di belakang sedekah sirri itu berarti kita mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah. Betul nggak? Ini yang ngasih siapa nggak tahu. Jadi kepada siapa sebetulnya nggak tahu. Ujung-ujungnya alhamdulillah itu syirik. Oke, udah tertutup rapi. Nah, suatu ketika masjid ini lagi bikin bak. Orang yang nyumbang nih rupanya nggak tahan ya ngeliat apa namanya bak nempel di bangunan masjid yang menyebabkan nanti lantainya basah kan gitu, berlumut-lumut, baunya masuk. Dia pengen usul supaya agak jauh, kira-kira 10 meter, kira-kira kaki masuk sudah kering gitu. Maksud dia saya mau nyumbang lagi. Nah, jadi panitia panggil, ada apa Pak Haji? Tolong masjid itu harus jangan sampai ada bau busuk dan jangan sampai basah. Coba agak jauh sana, itu kan masih tanah masjid. Oh iya, sok dibikin nanti saya bantu. Aja ngomongnya baik sih dako, bruknya duitnya dingin, marah dia. Percaya nggak? Jangan banyak bacot aja loh, buangnya dulu, nyumbang bagaimana lagi? Koplok 500 juta saya kirim uang tuh buat kamu tuh, tahu nggak yang itu dari saya itu. Peragat belikin ke, bos paham? Maka kendalikan, jangan marah terus. Oke, gitu aja gitu kalian, bos gak usah bikin ke. Jadi artinya kita mengendalikan nafsu dengan baik. Satu, kawal, jangan pernah marah. Paham? Sing sabar, sing gede pangapurane. Mudah-mudahan, dan akhirnya saya hanya minta maaf apabila ada ucapan yang mungkin kurang senonoh, tetapi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.